Halo semua, perkenalkan saya Christian Carlos, saya dari 2SIA. Di sini saya akan membuat video laporan untuk mata kuliah pemrograman mobile. Nah, di praktikum kali ini tuh tugasnya disuruh untuk menambahkan welcome screen activity, di mana di dalam welcome screen activity ini akan berisi 4 buah fragmen yang bisa di-scroll kanan dan kiri, kemudian ada dots indikator untuk bagian bawahnya. Lalu selanjutnya disuruh untuk menambahkan fragmen baru yaitu fragmen menu, di mana di dalamnya berisi list view dengan jumlah listnya sebanyak 20. Oke, yang pertama itu saya di sini membuat dua folder, yaitu ada folder menu dan juga folder welcome, di mana di bagian menu ini isinya untuk fragmen menu nanti yang akan berisi list-list yang menggunakan list view dan isinya ada sebanyak 20. Kemudian untuk di welcome itu ada scrolling page. Jadi ini nanti fragmen 1, 2, 3, 4 yang bisa di scroll dan kemudian fragmen keempatnya itu akan ada tombol dan yang dimana jika diklik akan mengarahkan ke main activity. Oke, pertama-tama kita menambahkan data class. Berarti di sini saya membuat data kelasnya dengan nama menu model, di mana di dalamnya akan berisi menu name, menu teks, menu harga, dan juga avatar URL. Ini untuk menyimpan gambarnya dengan bentuk dari URL jadi image nantinya. Kemudian saya menambahkan kelas juga, yaitu menu adapter. Di sini saya menambahkan yaitu saya buat list yaitu list menu model berarti saya mengambil dari data kelas di dalam sini. Kemudian nah di sini saya juga menambahkan binding untuk text sender text itu atau teks yang dikirim itu sama dengan menu name. Text message-nya itu adalah menu teks harga menjadi menu harga. Jadi di bagian ini sebentar, oke. Jadi di bagian binding-binding ini yang ada text sender, text message, dan juga binding text harga itu diambil dari layout yaitu item menu. Oke, di sini ada avatar image, kemudian text sender, kemudian ada text message, kemudian ada text harga juga. Nah, di sini diatur untuk penempatannya layoutnya itu seperti ini. Sebentar, oke. Jadi nanti ada gambar, ada namanya, deskripsi, dan juga harganya berapa seperti itu. Nah, sudah dibuat di dalam layout item menu. Ini item menu ini tidak memiliki pasangan di bagian atas, di bagian eh, di Kotlin Java-nya nggak ada. Jadi dia ditambahkan sendiri dengan isi seperti ini. Ini untuk mengatur layout nanti yang akan ditampilkan di list view-nya. Oke. Oh, makanya di sini namanya adalah menu adapter dan juga untuk menentukan posisinya, yaitu dari tadi yang kita masukin. Jadi kalau kita masukin teks dia akan berubah menjadi menu nama, text message juga menu teks, teks harga juga menu harga seperti itu. Oke. Nah, di sini juga sudah menggunakan binding. Jadi bindingnya itu adalah item menu binding yaitu layout yang di bawah sini tadi. Ini item menunya. Oke. Selanjutnya di bagian fragmen menu, nah di sini saya juga menambahkan binding agar mempermudah. Kemudian saya menambahkan menu list. Menu listnya ini sebanyak 20, yaitu sesuai dengan yang ada di menu model. Nah, di menu model kita membuat value-nya itu atau variabelnya itu ada 4. Ada menu name, menu text, menu harga, dan juga avatar URL. Jadi gambarnya itu harus dari URL atau dari link. Nah, di sini sudah dideklarasi menu name-nya adalah SD Senja, beberapa macam-macam menu yang ada di SD Senja, kemudian menu teksnya apa, kemudian harganya juga sudah ditentukan dan juga avatar URL-nya dari mana. Jadi gambar-gambar yang akan ditampilkan itu dari mana. Nah, setelah itu di bagian bawah yang di bagian on view created kita memanggil si adapternya yaitu menu adapter agar isi dari menulis ini bisa eh, terintegrasi dengan menu adapternya. Oke. Kemudian ditambahkan binding untuk button back. Jadi di bagian fragmen menu ini kita masuk ke fragmen menu 2 ya. Jadi sebenarnya saya itu udah menambahkan fragmen menu sebelumnya tapi tidak menggunakan list view. Kali ini menggunakan list view. Nah, seperti ini saya tambahkan ada logo, ada teks
view. Jadi teks view ini nanti untuk judulnya. Nah, ini untuk button kembalinya. Jadi di sini saya buat ID-nya itu button back agar bisa digunakan. Jadi saya nggak menggunakan toolbar. Nah, di sini kita kembali ke fragmen menu 2. Di sini binding button back. Jika diklik maka akan kembali ke fragmen sebelumnya. Kemudian juga ada file judul. Jadi dia akan memberikan judul. Ini untuk binding judul 3 ini adalah ID text view yang ada tadi di bagian layoutnya si fragmen menu 2. Nah, nanti ini agar bisa judulnya terkirim itu berarti kita harus mengaturnya di bagian fragmen home. Oke. Nah, untuk menunya itu seperti ini. Jadi kita akan memanggil value dari menu model. Kemudian kita hubungkan dengan menu adapter agar bisa diatur untuk posisiannya, yaitu menu posisinya seperti apa nantinya. Oke. Nah, ini juga jadi dari avatar URL ini dari bagian menu itu kita ubah menjadi avatar image. Jadi dia ditranslate jadi dari link menjadi gambar seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke welcome screen activity. Oke. Di sini kita sudah menambahkan binding juga agar mempermudah. Selanjutnya di bagian bawah ada binding welcome screen adapter. Jadi saya juga menambahkan adapter di sini. Oke. Nah, adapternya seperti ini. Bisa dilihat, oke, isi dari adapternya. Jadi dia akan menampilkan list dari fragmennya. Itu fungsi dari fragmen adapter ini. Dan dia akan menentukan posisi dari fragmen-fragmennya yang dipanggil. Oke. Selanjutnya kita kembali ke sini. Dia di binding ke welcome screen adapter. Oke. Nah, kemudian ada bindingnya itu adalah dot indicator. Ini di bagian bawah. Jadi kita sudah mendeklarasi di bagian layoutnya, di bagian fragmen, di welcome activity welcome screen di bagian layout kita sudah menambahkan yaitu welcome screen. Oke, mohon maaf, jadi ada kesalahan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini di bagian welcome screen activity, banding welcome screen ini untuk memanggil si bagian layoutnya dari activity welcome screen atau welcome screen activity. Begitu juga dengan dot indikator supaya bisa ditampilkan dan dia bisa bergerak kanan dan kiri seperti itu ya. Oke, tapi memang dia disangkutkan juga, maksudnya dihubungkan juga dengan welcome fragment adapternya juga ya, supaya bisa posisinya itu bisa di scroll kanan dan kiri. Kita masuk ke welcome screen di bagian layout. Oke. Nah, jadi di sini saya menambahkan view pager 2 yaitu agar bisa kita nanti fragmennya itu kita masukin, jadi dia bisa nampilin 4 fragmen yang bisa di scroll dan scrollnya itu berdasarkan nanti bisa kita lihat proses scrollnya itu menggunakan dots indikator. Jadi saya menggunakan warm dots indikator. Oke, dengan seperti ini. Oke. Nah, kalau view pager ini untuk constraint layoutnya itu semuanya parents dan juga untuk ukuran besar dan juga panjangnya itu match parent, jadi dia akan full layar dengan backgroundnya seperti ini. Jadi nanti di dalam sini akan menampilkan yaitu tadi adalah isi-isi dari fragmen-fragmen ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian fragmen 1. Nah, untuk isi dari fragmen 1 sebenarnya yang di bagian sini itu nggak ada diubah sama sekali. Jadi saya cuma mengubah untuk layoutnya aja. Jadi fragmen halaman 1 layoutnya itu saya buat isinya seperti ini. Jadi untuk ada logo, kemudian title-nya adalah Senjamu Apps, kemudian ada deskripsi Senjamu Apps adalah aplikasi bla 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 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk di halaman 2 juga demikian. Aku hanya mengubahnya di bagian halaman layoutnya saja. Seperti ini. Jadi yang kedua itu ada tentang dari aplikasi kami. Di sini kamu tidak hanya bisa melihat apa saja menu yang ada, tapi kamu juga bisa melakukan pemesanan. Kemudian di halaman ketiga itu ada juga, nah ini untuk pesan sekarang dengan isi seperti ini. Jadi nanti ini semua halaman-halaman 1, 2, 3, dan 4 fragmen ini bisa di scroll di bagian
uh, di bagian welcome screen activity. Oke. Untuk yang keempat, memang ada perbedaan karena yang di bagian 4 itu diminta untuk menambahkan button. Jadi button ini nanti akan mengarahkan kita ke main activity atau ke fragment home juga bisa. Nah, di bagian halaman fragment 4 saya juga ada ubah di bagian sini, jadi saya menambahkan binding. Oke. Kemudian di sini saya menambahkan button binding untuk button to main dan dia akan mengarahkan kita ke main activity. Oke, seperti itu. Nah, di bagian layout karena kita menambahkan button di situ, kita masuk ke layoutnya di bagian halaman fragment 4. Oke. Nah, isinya seperti ini. Jadi ada logo juga, ada text view dan juga ada button selesai dengan ID button to main. Nah, kita sesuaikan tadi ID-nya dengan binding yang ada di sini agar bisa digunakan. Oke. Selanjutnya, karena ini adalah fragmen, saya menambahkannya di bagian bottom nav menu. Seperti itu. Jadi di sini ada home, ada about, ada menu. Ini menu yang pertama, nanti saya tunjukkan perbedaannya. Kemudian ada pesan dan juga ada menu 2. Karena untuk bottom nav menu ini nggak boleh lebih dari 5. Jadi saya hapus di bagian profilnya, saya komen dulu agar nggak bisa digunain. Oke. Nah, selanjutnya itu di bagian splash screen activity. Jadi ketika aplikasinya dibuka, akan menampilkan splash screen dulu. Kemudian dari splash screen baru ngarahin ke welcome screen activity. Nah, dan di bagian welcome screen activity akan menampilkan list-list dari halaman-halaman tadi yang bisa di scroll kanan dan kiri seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian oke, selanjutnya saya menambahkan juga di bagian home fragment ya, karena kan kita udah ubah di bagian bottom nav menu. Nah, sebentar saya arahin dulu di bagian paling sebentar. Oh, mohon maaf, di bagian main activity, bukan di home fragment ya. Nah, ini RID menu 2, dia akan mengambil fragmen dari fragmen menu 2 dan dia akan memasukkan, jadi saya akan mengirimkan judul dari sini adalah list menu seperti itu agar bisa nanti digunakan ketika bottom nav menunya diklik yang di bagian menu, dia akan bisa muncul seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung running aja untuk aplikasinya. Oke, akan menampilkan splash screen, kemudian dari splash screen akan menampilkan halaman dari tadi welcome screen activity yang bisa di scroll kanan dan kiri. Oke, seperti itu. Ini adalah worm dots indikator seperti itu ya. Nah, dia ada 3 pilihan, tapi saya memilih yang worm. Nah, yang terakhir adalah tombol selesai atau done yang akan mengarahkan kita ke main activity. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk yang di menu saya yang pertama. Itu enggak menggunakan list view. Jadi seperti ini. Nah, ini saya nambahkan menu yang kedua dengan menambahkan list view sebanyak 20 data dan juga ada URL gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Untuk gambar memang masih ada kekurangan karena UMKM kita itu belum punya banyak gambar yang eh, bisa diambil seperti itu aja. Nah, di bagian atas ini adalah button back tadi agar bisa kembali. Nah, seperti itu. Dia akan mengarah ke menu yang awal kita buka. Oke, seperti itu. Nah, untuk laporan kali ini hanya sampai di sini saja. Terima kasih.